Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, selamat pagi saya ucapkan kepada mahasiswa baru jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan Politeknik Negeri Lampung. Selamat datang di kampus Politeknik Negeri Lampung dan selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Politeknik Negeri Lampung. Baik, alhamdulillahirabbil puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu, bertatap muka meskipun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini secara daring. Ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka secara langsung ya, di kampus Politeknik Negeri Lampung. Baik, saya akan menyampaikan beberapa hal ya, terkait kegiatan pembelajaran kita di mata kuliah matematika. Hari ini ya, hari pertama kita akan mulai materi pertama kita mengenai definisi lingkup dan arti penting matematika. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum saya memulai penjelasan materi. Yang pertama adalah tentang perkenalan ya, tentang perkenalan. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan sedikit mengenai kontrak perkuliahan. Ya. Berikutnya adalah langsung ke materi. Baik, saya akan mulai dengan perkenalan. Nama saya Yan Sukmawan. Nama lengkap Yan Sukmawan, SPMSI. Saya merupakan dosen di jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan Politeknik Negeri Lampung. Saya mulai mengajar di Polinela tahun 2015. Home base saya di program studi produksi dan manajemen industri perkebunan ya, D4. Kemudian saya tinggal di Haji Menah. SMA saya berasal dari SMA Negeri 1 Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, dulu masih Tanggamus ya. Kemudian saya melanjutkan studi ke Universitas Lampung jurusan Budidaya Pertanian 2004, kemudian lulus 2009. Setelah itu saya sempat bekerja di beberapa perusahaan ya, perusahaan benih jagung, kemudian saya pindah ke perusahaan benih tanaman pangan. Terakhir saya bekerja di Sugar Group Companies PT Gula Putih Mataram. Tahun 2012 saya mendapatkan beasiswa studi S2 di Institut Pertanian Bogor di program studi agronomi dan hortikultura. Pada saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah antara lain matematika, apresiasi komputer, fisiologi tanaman, pengelolaan tanaman kelapa sawit, teknik penulisan karya ilmiah, dan metodologi penelitian. Itu beberapa mata kuliah yang saya ampu. Demikian ya untuk sesi pertama ini perkenalan dari saya. Saya akan masuk di bagian awal, nanti di bagian kedua ya, di pertengahan nanti akan dilanjutkan oleh tim pengajar mata kuliah matematika ya. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan ya. Kontrak perkuliahan. Saya hapus dulu ini. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan nama mata kuliah matematika ya. Sebentar.
Oke, mata kuliahnya adalah mata kuliah matematika. Nah, saya akan jelaskan di sini ya, supaya lebih lebar. Saya ulang lagi, matematika. Kemudian dengan couple ya, dengan kode mata kuliah PKD 1111 ya, dengan jumlah SKS sama dengan 2 ya, 2 dalam kurung 2/0. Jadi mata kuliah matematika ini hanya terdiri atas teori ya, teori tanpa praktikum. Kemudian untuk jadwal, saya kira Anda semua sudah mendapatkan jadwal mata kuliah selama 1 pekan, dan itu merupakan pegangan Anda dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar ya, selama 1 semester. Jadi tolong dicatat ya, atau disimpan baik-baik. Kemudian ketika pada waktu tertentu ya, Anda dijadwalkan untuk mengikuti kuliah, Anda harus mengikuti kuliah ya. Nah, kita punya sistem e-learning ya, yang disebut LMS ya. Coba kita buka. Oke, sebentar. Ya, ini linknya. Oke, kita diarahkan ke website mata kuliah matematika ya. Terlalu banyak ya. Ini adalah learning ya, untuk mata kuliah matematika kelas PTK C ini. Kemudian Anda bisa lihat, Anda silakan baca deskripsi mata kuliah ini. Kemudian di bawah tentang mata kuliah Anda akan dapatkan mengenai materi. Ini adalah materi-materi yang akan disampaikan selama 1 semester. Sudah saya buat topik sampai minggu ke-16 ya. Dan di masing-masing topik ini sudah sebagian sudah saya masukkan materi ya, berupa file PDF. Dan nanti saya akan mengunggah video pembelajaran penjelasan dari Sarah ya, dari saya. Silakan nanti Anda unduh file materinya. Kemudian jika Anda memerlukan penjelasan ya, berupa video, Anda nanti bisa memutar video tersebut di LMS ini. Atau bisa juga langsung ke link video tersebut. Saya biasa mengunggah di YouTube. Kemudian satu lagi yang penting adalah di daftar hadir ini, daftar hadir kuliah daring. Jadi saya sudah membuatkan daftar hadir ya, yang harus Anda isi secara mandiri. Harus Anda isi secara mandiri. Contohnya pada hari ini tanggal 7 September 2020 nanti dijadwalkan kita akan mengikuti perkuliahan pada pukul 10 sampai 11.40. Nah, jadi Anda pada rentang waktu ini Anda harus masuk login ke LMS Polinela dan Anda mengisi daftar hadir secara mandiri. Ya. Anda nanti ketika mengisi Anda harus memilih. Nah, jadi di isian daftar hadir itu ada pilihan hadir, terlambat, izin atau apa. Ya, tentu saja Anda pilih yang hadir ya. Itu tentang daftar hadir. Nanti laporan yang akan saya terima adalah ini. Nah, di sini kebetulan sudah ada 25 orang mahasiswa yang sudah terdaftar pada mata kuliah matematika PTK C, dan nanti saya bisa memantau kehadiran Anda semua di LMS Polinela beserta dengan status kehadiran ya. Nah, kemudian satu lagi yang penting, nah ini berkaitan dengan kehadiran kalian ya, berkaitan dengan kehadiran kalian.
di peraturan akademik ya, di peraturan akademik, saya tidak tahu apakah Anda sudah mendapatkan file peraturan akademik atau belum ya. Kalau sudah, maka Anda silakan baca. Di situ dinyatakan bahwa kehadiran mahasiswa itu harus lebih dari 80% ya, sebagai syarat untuk mengikuti UAS ya, syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Apa yang terjadi jika kehadiran Anda, ini ya kehadiran ya, jika kehadiran Anda kurang dari 80%, maka Anda tidak bisa ya, tidak berkenankan mengikuti ujian akhir semester. Nah, dan tidak ada toleransi dalam hal ini. Sehingga di awal ini saya sampaikan ya, Anda jangan sampai lupa mengisi daftar hadir ya. Baik, demikian penjelasan tentang kontrak perkuliahan ya. Oh ya, saya tambahkan sedikit nanti karena mata kuliah ini tidak memiliki ya, tidak ada komponen praktikum, maka nanti penilaian itu ya, penilaian nanti akan terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama adalah kuis ya. Kuis ini nanti akan dilakukan 2 kali. Kemudian tugas terstruktur ya. Nah, ini tergantung dosen ya, ada yang memberikan misalkan satu semester itu 5 kali, 6 kali atau lebih. Untuk mata kuliah matematika nanti tugas terstrukturnya agak banyak, karena kunci dari matematika itu harus sering berlatih mengerjakan soal supaya Anda paham ya, supaya Anda mahir. Kemudian nanti yang ketiga kita ada UTS dan juga ada UAS ya. Nah, masing-masing proporsi ini nanti UTS itu nanti ya 30%, UAS juga 30%. Kuis ini nanti dari dua kuis nanti akan dirata-rata, nanti komponen kuis ini nilainya nanti proporsinya 20%, sedangkan tugas terstruktur sisanya ya 20% juga. Nah, jadi nanti tugas terstruktur ini nanti akan membantu jika nilai Anda ada yang kurang, maka dari tugas terstruktur ini akan membantu Anda karena proporsinya cukup tinggi, 20%. Ya, demikian kontrak perkuliahan. Berikutnya setelah ini saya akan lanjutkan pada materi pertama ya. Selamat mengikuti perkuliahan matematika. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam kondisi sehat. Terima kasih.